ketika kami masih jualan cendol sekitar tahun 2000 ya, 98 ke 2000-an. Pelanggan-pelanggan kami juga mengatakan bahwa ketika sudah minum cendol si Geboy ini, dia merasa bahwa cendol yang lain tuh lewat, gitu. Nah, sebenarnya ada satu rahasia selain karena kental ya, gitu ya. Santan harus kental, kemudian kelapa harus, kalau orang Jawa bilang itu semanten, gitu. Tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, pewarna alami, kemudian dia harus segar. Satu yang susah untuk dicapai oleh sembarang orang adalah kita melakukannya dengan cinta. Dengan sepenuh hati. Nggak bisa, Pak. Iya, iya, iya. Itu. Ya, itu yang saya bilang tadi, itu bukan olah rasa, tapi olah rasa. Ya, benar, Pak. Iya, benar, Pak. Betul. Yang ngerti cuman Ya. orang Jawa ini. Iya, Itu betul. pun yang pernah tinggal di Betul. Jogja. Kalau enggak ngerti. Oh iya, iya Ya, betul, ya. Pak. Ya, ya, Ini agak, betul. mohon maaf nih teman-teman yang bukan Jogja ini, bedanya rasa dengan rasa itu. Kalau rasa itu di sini, kalau rasa itu di Ya, sini. di hati. Nah, itu kehebatannya Ya. Mbak Ita. Mbak, ada yang nanya nih, dari Cengkeh Palam Minuman Sehatku. Ini rajin sekali nih, hampir setiap hari nih. Cengkeh Pala ini selalu hadir. Assalamualaikum Mbak, bagaimana untuk menstandarkan rasa? Karena seringkali rempah atau herbal, misalnya jahe, berbeda rasa antara satu jahe dengan jahe yang lain. Juga tingkat kepedesannya. Monggo, silakan. Ya, untuk jahe kita hanya menggunakan jahe emprit. Jahe emprit itu adalah jahe lokal yang berwarna putih. Jadi bukan yang merah. Merah itu hanya untuk, kalau orang Jawa bilang dicolok sitik lah rapopo, kan gitu loh. Tetapi Dicolok apa? Diculek apa? Diculek. Diculek itu. Karena jahe kan setahu saya ada 3 jenis, Pak. Yang satu adalah jahe gajah yang besar itu. Nah, itu banyak dijual, itu impor ya asalnya. Kemudian yang kedua itu jahe emprit, yang ketiga jahe merah. Jahe merah itu menurut saya sih pedas, bagus untuk obat kan gitu. Tapi kalau terlalu pedas mungkin tidak semua konsumen itu bisa menerima itu. Kemudian kalau jahe gajah itu memang kurang pedas gitu loh. Cuman dia lebih mudah dicari. Kalau kami pakai jahe emprit, dan bagaimana caranya supaya standarnya sama? Pilih yang segar, selesai. Gitu. Pilih yang segar, kemudian yang usianya juga sudah cukup, gitu loh, usia jahenya. Itu jawaban untuk Cengkeh Pala Minuman Sehatku. Nah, ini ada nanya dari Windonesia. Kelemahan untuk jualan cendol di musim COVID atau musim hujan, begini bagaimana Mbak Ita? Silakan. Kalau jualan cendol itu sendiri, terus terang kita di musim COVID ini turun sampai 80%. Itulah sebabnya kami ini mencoba untuk mensupport usaha ini dengan produk yang tidak rentan oleh cuaca, kemudian dia juga masa simpannya relatif lebih lama, tidak seperti cendol, dan kemudian dia lebih simpel sehingga dia bisa menjarah ke tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, ini adalah salah satu solusi bagi kami untuk mengatasi permasalahan sekarang. Kalau kita hanya mengandalkan cendol saja, sedangkan dunia di luar kita ini sekarang sudah berubah, maka itu artinya kita tidak kuat lah, gitu loh. Saya bilang istilahnya kita tidak kuat untuk bisa meloncat dari posisi sekarang. Dan itu tantangannya seperti itu, sedangkan di belakang kita ada banyak orang Mulut. yang mulut dan beberapa orang di belakangnya, gitu. Ini
surat-suratnya sudah diurus, Mbak. PRT, MD. Ya. Kemarin saya sudah mulai mengurus dan saya mendapatkan jawaban yang lucu, Pak. Saya kira iso ngurus PIRT, kabeh wong lagi ngurus COVID. Jadi, Top. aku mau ngurus ke BP POM juga. Nggak ada sekarang Israel sosek. Kosek itu semuanya nanti dulu. Jadi bebas sama yang malahannya. Iya. Itu blessing in disguise bener itu, Pak. Iya, memang negara dagelan ini. Gitu COVID berhenti semua. Gimana? Iya. Jadi kita mau nguruskan itu. Saya kira agak repot kan Dinkes kan dengan PIRT kan, Pak? Ya, saya mencoba untuk meresapi. Dinkesnya juga ketakutan ya sama COVID. Iya, iya. Ya sudah, kita nanti pokoknya kita janji nanti. Pokoknya kalau kita janji kalau COVID sudah lewat, ini kita urus kita aja. Ya. Pasti harus itu, Pak. Ini dari Asmi Basyarahil. Assalamualaikum guru-guruku, izin bertanya, produk baru sirup gula aren ini sebetulnya ditarget untuk persona konsumen seperti apa? Ini anak muda nih. Karena Gayboy sudah sangat melekat dengan cendolnya. Nah, monggo. Ya. Jadi makanya untuk yang sirup gula aren ini akhirnya nanti itu tuh bisa, saya bayangkan itu bisa dibawa kemana-mana. Kan gitu. Dimanapun Anda, ketika Anda ingin ingat untuk mengkonsumsi Gayboy dulu gimana minum ini, maka sebagian dari ingatan itu akan terpenuhi. Gitu. Dan itu sangat sesuai untuk tren sekarang yang peminum kopi, kemudian kalau bikin pancake di atasnya, kemudian yang dalgona, yang minuman kekinian itu anak saya suka bikin, itu juga pakai itu. Jadi akhirnya sama dengan cendol itu bahkan, ini saya sampai bingung Pak ketika ditanya, sebenarnya pangsa pasar cendol itu untuk siapa? Ini dasar tradisional juga kan pikirnya, bayi aja boleh kok minumnya gitu. Bayi boleh minum, nenek-nenek, kakek-kakek minum tidak ada masalah. Kalau asal dia mau es atau tidak. Dan ketika ditanya, ini seperti apa, ini siapa yang bisa, ya itu aman, silahkan. Saya juga bingung Pak, terus terang kalau ditanya ini segmennya gimana. Ya, karena ini tergantung. Dia mau pakai untuk salad pun bisa, kan gitu. Ya, gitu. Sebetulnya ini selalu menjadi perdebatan ya. Antara data, kemudian survei, kemudian riset, gitu ya. Riset itu kan selalu menjadi perbincangan yang seolah-olah kalau sudah pegang data itu benar, gitu. Benar. Jadi akhirnya saya menemukan jawabannya begini, Mbak. Gimana, kalau Anda itu perusahaan korporasi dan marketnya nasional dan Anda membutuhkan data untuk mengetahui mana yang pulling power-nya tinggi, mana yang tidak, gitu ya. Itu wajib, apalagi kalau Anda multinasional. Multinasional itu adalah perusahaan dari asing, orang-orangnya orang asing, mau jualan di Jogja. Nah, itu kan dia mesti bikin survei dong. Ini siapa yang suka produk ini di mana kan. Wah, pegang data, seolah-olah sudah benar kalau udah pegang data. Padahal udah pegang data pun belum tentu benar, karena puluhan tahun saya megang data dari klien saya itu nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas. Jadi saya akhirnya termasuk orang yang tidak percaya pada survei. Karena survei itu jawabannya sudah bisa direncanakan dari pertanyaannya, gitu. Nah ini satu. Yang kedua, kalau UKM itu nggak perlu survei, Mbak. Karena UKM itu kan lokal, ya kan? Kalau lokal,
tentunya kan nggak perlu nanya lagi. Misalnya jenengan orang Jogja, terus tanya sama tetangga, Mbak, nek wong Yojo ki senengane cendol piye to kan? Nggak perlu orang Anda juga orang Jogja kan gitu. Ya, ya, Jadi ya, ya. apakah perlu mendata lagi kebiasaan perilaku orang Jogja gitu? Kan nggak perlu gitu. Karena dengan bercermin kepada kebiasaan diri sendiri saja, selaku orang Jogja itu sudah memenuhi untuk UKM ya, untuk UKM. Jadi Ya, ya. karena UKM memang sifatnya lokalan. Jadi kalau misalnya Mbak Ita punya tetangga 1.000 aja, itu sudah omset, Mbak. Ya kan? Ya, Nah, ya, nah kalau ya. tetangganya itu kenal semua, apalagi grup WA itu kan kenal semua teman-teman Ya, yang kita tahu perilakunya ngapain kan gitu, ya. kesehariannya ngapain tahu. Ya kita kalau saya sarankan teman-teman UKM itu kalau mau survei tanya saja sama tukang sayur, karena tukang sayur itu tahu nomor satu niku biasanya anu niku borong bayam niku Mbak gitu. Ini kok kalau nomor 2 itu biasanya remenipun ayam kampung. Nah, itu kan data itu luar biasa. Itu tukang sayur loh, Mbak. Tanya aja sama dia. Itu apa namanya, nggak usah pakai istilah cocokologi atau apa. Ya, ya memang begitu. Memang sudah Ya, cocok gitu. ya. Jadi saya melihatnya persona dan segala macam ini kan pinter-pinternya orang yang jual aplikasi aja. Iya sih. Itu Ada Mark unsur Juki seperti aja itu. yang iya. Jadi wah, lah kalau UKM kan jualannya nggak jauh-jauh ya, Mbak ya. Iya, Cendol aja kan di Jogja aja ngapain orang keluar iya, Jogja aja sudah rasanya berubah kok. Nah, jadi nah ini teman-teman iya, UKM anu aja apa namanya berpikirnya dimudahin saja. Jangan iya. dibikin Dibuat sulit simpel. ya. Dibuat Yes, simpel. betul, Pak. Harus Ya, ya, setuju saya. ya, ya. Buat simpel, Nah, Pak. oke. J. Nah, karena G-Boy sudah melekat dengan cendolnya. Ini saya mengamati Mbak Ita ini memainkan otak bawah sadar dari penggemar cendol ini. Oh, gimana tuh, Pak? Ingatan kepada cendolnya dibangkitkan dengan gula arennya. Oh, ya. Gitu? Jadi, Betul. wah ini rasanya kayak cendol G-Boy. Nah, mengobati Iya, rasa kangen misalnya gitu. Itu kan iya, bawah iya, sadar semua. Gitu. iya, Oke, cara sederhananya UKM kan seperti itu. iya, 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 betul, Pak. Urasa, urasa Rasa survei kata daki-daki. Betul. Rasa daki-daki. Pokoknya kata gue iso adol-adol. orang Pak Presiden aja ditanya, Pak, menurut survei Anda ini ranking keberapa? Urasa survei. Betul. Itu sudah presiden loh itu. Ya, Y. ya, Nah, ini ada lagi sementara sirup ini dinikmati untuk teh, kopi, atau susu, Mbak. Nah, ini pertanyaan dari eh, sebentar, coba tadi ya. Azmi Basyarahil. ya, Enggak. ya. Itu memang sesuai selera. Jadi asalnya, Pak, selain yang dari Endin itu, yang saya Yeah. tahu resepnya itu, ada juga sebuah tradisi dari teman-teman kita Arab Solo ya. Di Solo sana kan banyak Hmm. orang Arab. Itu mereka mengenal namanya kopi manten. Oh, Nah, iya, kopi manten. yeah, yeah, Kopi yeah. manten itu isinya kopi yang dikasih rempah-rempah dan mirip-mirip Oh, seperti yang saya buat itu, gitu loh. hmm. Jadi dan itu bahkan kami ini kalau ada teman yang datang dari jauh ini, kebiasaan kami adalah membuatkan mereka itu kopi manten. Hmm. Malam-malam gitu ngobrol lama gitu biar leannya lama, dibuatkanlah Hmm. kopi manten gitu loh. Hmm. Nah, itu sama seperti itu. Jadi memang ini sama dengan kopi manten. Terus Betul. kalau untuk teh atau mau untuk susu itu juga cocok. Ada beberapa orang itu yang dia minum bahkan kalau saya sama anak-anak saya itu gitu aja pakai air anget gitu. Itu juga seperti saya membayangkan dulu waktu kecil, Pak. Ibu saya sering bikin wedang jahe, Pak. Hmm. Nah, kayak gitu. Jadi ini seperti menggali
Banyak itu tadi harta pusaka itu Pak, Ya, ya saya harta selalu bilang pusaka. bahwa UKM ini banyak yang tidak menyadari bahwa teman-teman ini adalah pewaris tunggal dari Hmm, kearifan lokal. Nah, betul. ini saya alami betul nih ketika saya bersama korporasi mencoba untuk membuat waktu itu bersama Indomie membuat rasa-rasa lokal gitu ya, soto ini, Hmm, soto itu tetap KW-KW gitu, tetap tetap hmm, nggak bisa asli karena aslinya itu dikuasai oleh teman-teman UKM gitu. Nah, ini yang teman-teman tidak menyadari bahwa itu sebuah kekayaan yang bisa diolah menjadi kekinian. Nah, ini tantangannya kan di situ sebenarnya. Jadi, nah ini yang apa namanya harus kita gali terus nih. Seperti tadi kopi manten. Saya pernah ketemu juga ada salah satu alumni yang bikin kopi, memang anunya kopi gitu ya. Tapi dia bilangnya kopi manten memang. Dan memang ada ini ya, ada rempahnya, ada iya, rempahnya betul. Nah, saya iya, tanya, memang. ini kopi manten ini hubungannya sama manten apa ini? Apakah kalau besok mau jadi manten, sekarang minum kopi manten? Nggak ada hubungannya, Pak. Cuman manten itu kesannya pasangan gitu. Jadi Kalau eh, iya, iya betul. dipasangkan dengan apa gitu maksud saya? Hmm, Apakah kalau kopi doang itu nggak dipasangkan, Pak, tapi kalau dengan rempah itu dipasangkan. Oh gitu. Saya hmm. pikir kopi buat manten sehingga kalau minum kopi itu setiap hari rasa manten anyar. Nah, Mungkin itu juga bisa. Kalau teman-teman orang Arab itu mengatakan kopi manten itu biasa dihidangkan ketika mantenan, ketika lelean, oh, Pak. Karena mereka hmm, meleknya lebih lama. Dan kalau ya. malam saya minum kopi yang pakai rempah itu, Pak, memang benar, Pak, melek terus, Pak. Nah kalau Mungkin memicu. kalau apa namanya mantennya melek terus mau berduaannya kapan kan? Ya tamunya udah melek kabeh iki mantene lah ditinggal-tinggal. Jutek Orang ngamar-ngamar nih. ras itu. Mbak Ita akhirnya ngakaknya keluar juga. Ye, Iya. ini Heeh. masih ada pertanyaan lagi. Eh, Ayu Mega, Assalamualaikum Mbak Ita. Kalau gulanya itu bisa kental seperti itu karena jenis gulanya atau cara memasaknya, Mbak? Nah, Ya, ini yang dua-duanya. Ya, dua-duanya ya, ini. ya, dua-duanya. Ya. Jadi pertanyaannya sama, Pak. Ketika awal-awal kami jualan di cendol itu, kok gulanya bisa kental gimana? Pakai apa? Pengental apa? Enggak pakai pengental. Caranya gimana? Ya sedikit aja airnya. Saya juga bikin sedikit kok, nggak jadi. Ayo kurang sedikit lagi. Sedikit lagi, harus dikurangin lagi. Simple aja kan. Bener-bener kita tuh ini aja dibuat dibuat simple gitu, Pak. Nah, terus gulanya milih yang gimana? Gulanya itu kita milih yang nomor satu. Kalau enggak nomor satu, enggak mau. Itu aja. Jadi gula aren Nah, harus yang nomor satu. saya ingat dulu waktu diminta sama Dirjen POM untuk Ya. membranding obat generik. Ah, Obat generik. Nah, obat generik itu kan nggak pakai merek ya, Mbak ya? ya. Nggak pakai merek. Jadi, saya dulu pakai slogannya gini, yang penting kan khasiatnya, memang makan mereknya, kan gitu. Oh, itu Pak B yang bikin. Iya, saya bikin. Nah, Oh ya Allah. Sampai sekarang keinget itu masih kayak nggak yang sih? bikin masih ingat itu dan saya merasa itu yang bikin kurang ajar betul. Itu kalau bukan orang Solo nggak bisa itu, Mbak. Harus orang Solo yang bikin. Oh gitu. Kenapa, Pak? Ya orang Solo itu kan begitu, emang memang geletek aja gitu. Nyepele apa? Sepele aja gitu loh ya. Kayak ini Iya, si iya, Geboy iya, itu, iya. dia ada yang nanya kan, Mbak itu mereknya Geboy kan sama dengan cendolnya. Gitu. Loh, yang penting Hmm. kan rasanya. Memang makan mereknya kan? Iya, oke, oke. Iya, Eh, iya, iya, iya.
Ini Mas Jufri Win Sinaga. Horas, salam sejahtera Bu Ita. Untuk pemasaran produk tahap awal atau pemula, untuk kami yang baru memulai bisnis kuliner, bagaimana ya Bu? Mohon masukannya, katanya begitu. Ya. Jadi ada dua jalur. Kami itu lewat reseller, yang langsung sama yang tidak langsung. Yang tidak langsung pun itu jadi dua jalur. Yang langsung karena kita memanfaatkan di counter ya, gitu. Kemudian kalau yang tidak langsung itu kita ada yang reseller, jadi ada teman-teman siapa kan gitu. Kamu kan pengen sehat, pengen tetap semangat, ayo kita jualan bareng-bareng kan gitu. Terus ada juga kita lewat online. Ini yang mengerjakan online itu lebih banyak istrinya Raushan, Pak, kan gitu. Saya juga tetap saya juga lakukan itu online, Pak. Walaupun masih kalau orang Jawa bilang nunak-nunuk ya. Terus waduh, lali rutak. belum saya klik selesai. Faktor U itu, Pak. Itu faktor U. Itu mah karena belum terbiasa, Pak. Iya, betul. Ya, akhirnya semua harus belajar. Ya, bahkan setuju. Ya, teman-teman di sini semuanya saya bilang, kan ini contohnya ya Pak ya, diproduksi aja. Mereka kan selama ini bikin gula kan hanya di bagian tertentu, hanya untuk di cendol, selesai. Gitu. Kemudian setelah itu tambah lagi karena kita ordernya banyak dan ternyata diminati misalnya gitu ya. Cendolnya banyak. Udah gitu ada bagian pengemasan, ada bagian packing, ada bagian pengantaran, kan gitu kan. Terus bilang, kan aku kemarin kan bikinnya bagian ini. Terus saya bilang, oke, saya kasih tahu ya, ini bukan pekerjaan tambahan. Ini adalah pertahanan, saya bilang gitu. Ini penyelamatan, gitu. Kalau kita mau diri kita selamat bareng-bareng, kita lakukan semuanya harus mau berubah, kan gitu. Nah akhirnya ya, terus tapi saya harus dibantu. Oh ya kita harus selalu bantu. Dan setiap hari kita akan bicarakan seperti itu, Pak. Ini ya, yang ini misalnya contoh, kalau sekarang kan ada yang namanya masa kadaluarsanya, Pak. Kalau dulu kan kita nggak peduli dengan kadaluarsa, setiap hari juga jadi kadaluarsa. Setiap hari habis. Setiap hari habis. Kalau nggak habis yang satu itu kan cuma 1 hari kan, Pak. Ininya jaraknya. Kan gitu, jarak 1 hari itu udah gampang lah itu ya. Terus sekarang, coba kamu periksa. Kita ini mau nyoba yang ini kadaluarsa sekian. Karena kami punya pengalaman dari yang cendol itu kan gula kan sudah ketahuan ya Pak ya. Dia kadaluarsa berapa lama. Tanggalnya, oh iya. Terus gimana? Kamu mengeluarkan first in, first out kan gitu tuh. Seperti apa? Oh iya. Itu betul-betul. Sebenarnya pekerjaan yang simple, but not simply ternyata Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi kepada teman-teman itu kita yakinkan bahwa di zaman sekarang ini kalau mau eksis itu harus punya multi talent. Jadi nggak bisa hanya satu talent saja. Udah gitu harus juga mampu multitasking gitu. Jadi harus bisa pindah-pindah nih dari produksi pindah ke sales, pindah itu harus bisa. Karena kalau enggak ya akan ditelan sama zaman ya. Nah lebih bagus lagi kalau bisa multifokus. Jadi di sini fokus, di sini juga pada waktu yang sama bisa mengerjakan ke tempat yang lain. Nah, itu juga lebih bagus lagi. Nah, itu kan Pak B itu. Saya cuma bagi pengalaman aja, Mbak. Ini kalau ketemu Mbak Ita ini 1 jam memang nggak cukup, tapi waktunya tanpa terasa tinggal 4 menit, Mbak. Wow. Jadi, kita bagi-bagi saja. 2 menit, monggo, rangkumannya apa, pesan buat teman-teman, ya. Jadi, kenapa kok melakukan pivot, bukan pivot nih kalau Pak Budi bilang invergen, geser dikit gitu, dari cendol ke gula aren, ilmunya masih sama, tapi hanya melakukan diversifikasi saja. Nah, kita di zaman COVID ini harus mempunyai pemikiran selincah itu. Toh UKM memang kecil dan memang lincah gitu. Dan kelincahan harus kita pakai sebagai keunggulan untuk melawan COVID-19
COVID-19 ini. Monggo silahkan. Ya, betul Pak. Itu yang saya pegang Pak. Mumpung kita masih kecil, mumpung kita masih simple, kita bisa memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk melakukan eksplorasi banyak hal. Tetapi untuk yang bisnis inti saya, misalnya cendol, saya tidak akan berani jauh dari itu, kecuali yang bisa mendukung core bisnis kita itu adalah cendol. Satu itu Pak. Kemudian yang kedua, orang UKM itu, orang-orang kerja di UKM itu adalah orang-orang yang tangguh. Justru saat seperti ini, ketika perusahaan-perusahaan besar sudah jatuh, kita bisa bangkit. Dan itu saya sudah membuktikan setidaknya untuk 2 kali resesi, tahun 98, dan saya berharap tahun 2020 ini saya juga akan melakukan hal sama dengan teman-teman di sini. Ya. Baik. Ini menjawab juga pertanyaan kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang lewat kesulitan-kesulitan ini selama ini. Teman-teman kan nggak tahu Mbak, orang Jogja itu walaupun basah kuyup kena hujan, minumnya tetap es cendol. Betul. itu Itu nggak tahu. Saya juga nggak ngerti. Ditawarin wedang jahe, enggak, es cendol aja. Enggak, es cendol. Nah, itu dia. Makanya itu keunikan-keunikan ini Ya. tidak dimiliki oleh semua ini ya, tidak dimiliki oleh semua bidang. Jadi untuk teman-teman carilah keunikan-keunikan sehingga Anda bisa menonjol atau menjadi sesuatu yang berbeda ya. Ingat, makanan harus enak. Kalau nggak enak jangan dijual. Tapi enak saja tidak cukup. Harus enak dan unik. Nah, ini resep-resep yang saya kasih kepada teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Ita untuk waktunya yang sudah diwakafkan dan juga ilmu yang sudah dibagikan pada teman-teman. Semoga menjadi amal jariah. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mewakafkan waktunya untuk bertanya, mengikuti obrolan santai kita ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa besok masih ada ini lagi, masih akan ada live IG lagi dengan Papi. Besok kita akan bahas bagaimana reseller atau internet marketing itu mampu bertahan di era COVID-19 ini. Wow. Terima kasih sekali lagi Mbak Ita. Sampai jumpa besok di acara yang sama. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.